Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di kelas Berafika di Psikologi Komunitas. Nah, sekarang kita akan masuk di pertemuan selanjutnya. Setelah kemarin kita membahas tentang definisi dari psikologi komunitas, dan juga tujuan-tujuan dari psikologi komunitas sendiri. Kita akan masuk ke prinsip-prinsip psikologi komunitas. Oke, yang pertama adalah asumsi tentang penyebab dari masalah. Semakin sering seseorang itu berhubungan atau mungkin menjalin relasi akan semakin sering bergesekan. Karena apa? Karena interaksi ini merupakan hal yang sering sekali menjadi sumber dari sebuah masalah. Nah, kenapa? Karena setiap manusia memiliki keinginan dan memiliki tujuannya masing-masing. Pun juga mereka memiliki egonya masing-masing. Sehingga ketika berselisih atau mungkin ketika terdapat konflik tujuan akan menimbulkan suatu permasalahan. Nah, ini bisa terjadi antara orang dengan social setting atau sistemnya, yang di dalamnya juga akan termasuk struktur dukungan sosial dan kekuatan sosial yang ada di dalamnya. Oke, next kita masuk ke tingkat analisisnya. Nah, tingkat analisis dari psikologi komunitas itu apa aja sih? Dari level yang paling kecil yaitu level makro setelah individu ya, karena komunitas sendiri kan berarti harus berkumpul lebih dari satu individu, lebih dari 2 individu ya. Jadi dari level mikro hingga makro, terutama di tingkat organisasi dan komunitas ataupun pertetanggaan bisa jadi. Oke, next. Metode penelitiannya lalu seperti apa? Nah, ini. Untuk metodologi penelitian yang ada di psikologi komunitas sendiri, itu termasuk dari desain kuasi eksperimen, kualitatif, action research, maupun studi kasus. Semua ini bisa digunakan untuk meneliti di dalam setting komunitas. Untuk keterangan lebih lanjut, kalian bisa cari sendiri tentang kuasi eksperimen, kualitatif, action research, maupun studi kasus. Next, kita masuk ke location of practice. Nah, lalu di mana sih kita bisa nemunya gitu ya? Kita bisa nemu di dekat-dekat kita gitu di konteks sosial sehari-hari. Jadi, untuk psikologi komunitas sendiri, dimanapun kalian berada, kalian pasti bisa menemukan atau keberfungsian dari suatu komunitas. Lalu, pendekatan untuk perencanaan dalam pelayanannya akan seperti apa? Nah, pendekatannya lebih bersifat proaktif, seeking out, assessing needs, nih yang penting banget. Karena apa? Karena untuk mengetahui bahwa masalahnya seperti apa, dan special risk in community. Kita juga harus ngerti nih, dalam suatu komunitas-komunitas tertentu, itu memiliki resiko-resiko tinggi dalam satu hal. Nah, kita harus tahu dulu profil dalam komunitas itu, sehingga dalam melakukan pendekatan ataupun perencanaan pelayanan ataupun perencanaan treatmentnya nanti akan sesuai dengan komunitas-komunitas yang akan kalian tingkatkan kesejahteraan. Lalu pelaksanaannya seperti apa? Nah, pelaksanaan dalam psikologi komunitas ini lebih kepada prevensi daripada treatment. Jadi, kita lebih kepada pencegahan sehingga untuk mengurangi kejadian hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu yang terakhir ada sikap untuk berbagi tentang psikologi dengan orang lain. Jadi dalam psikologi komunitas ini kita harus memiliki sikap yang positif, baik formal maupun informal. Misalnya ketika sharing sekaligus konsultasi, jadi tidak bisa terkotak-kotakan. Jadi benar-benar kayak ketika kalian terjun ke komunitas, kalian nggak hanya sharing juga, nggak hanya memberikan ilmu kepada mereka, tapi ketika mereka pun juga berdiskusi, kita mendapatkan ilmu dari mereka dan mereka bisa sekaligus untuk bisa rilis stres dari diskusi itu. Jadi bisa kita ngasih suatu ilmu buat mereka, kita ngasih suatu pengetahuan buat mereka, tapi mereka juga bisa mengurangi stres-stres yang ada, sehingga dapat berfungsi sebagai sebuah konsultasi. Oke, next. Nah, ini, masih ada lagi. Posisi dalam bekerja dengan non-profesional. Nah, berusaha untuk memfasilitasi dan berkolaborasi. Karena apa? Dalam psikologi komunitas ini kita tidak bisa berdiri sendiri. Dalam psikologi komunitas, kita membutuhkan ilmu-ilmu lain untuk dapat mendukung dalam keberjalanan treatment ataupun pelayanan yang akan kita lakukan di dalam komunitas. Fokus kajiannya itu pada apa sih? Ada pola hubungan individu dalam lingkup
komunitas maupun masyarakat. Jadi dimanapun kalian tuh bisa melakukan gitu. Karena dimanapun kita ada, itu pasti akan ada hubungan individu dan pasti akan selalu berada dalam sebuah masyarakat. Peran psikologi adalah mencari dan memahami inti masalah itu yang dihadapi itu seperti apa. Kita mencari dulu apa sih permasalahannya. Setelah itu kita memahami. Jadi kita nggak hanya kayak membuka membuka luka gitu ya. Kita membuka luka terus kita ya udah kelar, enggak. Kita membuka luka lalu ada sebuah empati dari kita untuk bisa sebenarnya ini inti permasalahannya apa ya? Sebuah masalah itu pasti ada inti permasalahannya. Tidak akan ada asap apabila tidak ada api. Nah, kalau ada asap, kita nyari nih, apinya tuh sebenarnya di mana, gitu. Sehingga tujuannya tercapai, yaitu untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas hidup individu. Dan melalui kolaborasi antara penelitian dan tindakan psikolog komunitas dan masyarakat. Jadi memang ini harus serentak, nggak hanya dari tim psikolognya, tapi juga harus ada keinginan dari masyarakat sendiri untuk mau berubah dan untuk mau menerima. Balik lagi ini merupakan sebuah dukungan. Dukungan itu diberi dan diterima. Itu bisa sangat berarti apabila dukungan itu memang dibutuhkan oleh individu itu. Tapi kalau seumpamanya mereka nggak butuh, ya nggak akan efektif karena mereka nggak butuh. Gitu. Misal, saya mau ngasih kamu minum, kamu nggak haus, nih aku kasih minum, kamu akan bilang, oke makasih ya, gitu doang. Tapi ketika kamu haus, gitu, ya aku kasih minum, makasih banget ya, dan itu ngerasa banget, dan itu kena banget. Nah, itu kan juga cara kita untuk mendekati dalam suatu komunitas. Kita cari dulu, mereka tuh mau berubah nggak sih? Mereka tuh pengennya seperti apa sih? Sehingga dalam memberikan suatu pelayanan tadi bisa klop dengan apa yang diinginkan oleh komunitas itu. Nah, tujuan dari psikologi komunitas itu ada untuk mengembangkan sumber daya yang terdapat dalam suatu masyarakat, lalu mendesain dan mengarahkan program pelayanan masyarakat sejalan dengan proses perubahan sosial. Karena kita ketahui sendiri, perubahan sosial akan selalu terjadi dan terus-menerus terjadi. Maka dari itu, program pelayanan ini tujuannya adalah untuk mengajak masyarakat supaya tidak tertatih-tatih dalam mengikuti perubahan sosial lalu merencanakan perubahan sosial menuju kehidupan yang lebih baik. Nah, ini tuh harus dalam satu perubahan sosial, itu tuh kita tuh harus benar-benar ngerti kelebihannya apa perubahan itu, lalu kekurangannya apa, sehingga kita tuh ada keinginan, ada motivasi untuk mau berubah. Kalau dalam perubahan sosial sendiri itu sebenarnya kita itu mencari dulu komunitas yang menjadi sebuah rujukan. Setelah itu kita kepo komunitasnya itu seperti apa. Setelah kita kepo, wah itu kelebihannya ini, keuntungannya ini. Otomatis kita akan jadi tertarik untuk masuk ke untuk ikut berubah dan otomatis kita nanti yuk kita berubah yuk kayak komunitas itu tuh bisa lebih jauh lebih misal jauh lebih attach dengan media sosialnya tuh jauh lebih baik karena mereka tuh selalu berinteraksi karena mereka tuh sering ngadain sebuah seminar atau apa segala macam. Nah, dari situ dari iming-iming itu dia bisa menentukan arah tujuannya itu seperti apa gitu. Dan mengorganisasikan dan mengimplementasikan sebuah perubahan. Nah, lalu peran psikologi komunitas itu apa aja sih? Nah, satu adalah untuk mengenali kekuatan dan sumber daya orang atau kelompok. Dari psikologi komunitas ini kita bisa mengakses nih sebenarnya komunitasnya itu punya kelebihan seperti apa sih? Apa sih potensi komunitas ini yang bisa dikembangkan gitu ya? Karena kadang kok sebuah komunitas ataupun kelompok itu tuh nggak ngerti mereka tuh memiliki kelebihan apa dan mungkin juga nggak usah berbicara tentang kelompok ya, kita berbicara tentang individu aja, kadang kita tuh nggak ngerti kelebihan kita tuh seperti apa. Kita butuh orang lain, kita butuh kaca untuk tahu bahwa kelebihan saya itu seperti ini.
Nah, begitu juga dengan psikologi komunitas tentunya. Yang kedua, bekerja untuk mengatasi penghalang sosial yang ada. Jadi, psikologi komunitas ini bertugas sebagai jembatan untuk menjembatani apabila ada yang memang terhalang gitu. Maksudnya ada permasalahan. Nah, ini psikologi komunitas berada sebagai pihak ketiga untuk masuk untuk menjadi non-blok gitu. Nggak masuk kemana-mana, tapi menjadi sebuah jembatan. Sehingga penghalang sosial itu bisa semakin lama semakin terkikis. Nah, yang ketiga, tekankan pada pemberdayaan dan kolaborasi, bukan solusi yang mendekati. Jadi, ini yang paling inti ya, kita memberikan sebuah pelayanan terhadap masyarakat maupun terhadap komunitas itu yang kita berdayakan ya masyarakat itu sendiri, komunitas itu sendiri. Kita ajak berdiskusi, kira-kira baiknya seperti apa ya. Lalu ibu-ibu, bapak-bapak bisa memberikan kontribusi apa ya, sehingga kita nggak kayak Bapak Ibu silakan menjalankan program ini, enggak, tapi kita ajak untuk berkolaborasi aktif dengan program-program yang tujuannya sama, tapi masyarakatnya diajak untuk berkolaborasi sehingga mereka bisa ikut andil dalam satu bagian, tidak mendikte, intinya di situ. Yang keempat adalah mempromosikan berbagai keterampilan dan pengetahuan yang ada. Lalu yang kelima menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif untuk mendalami masalah. Nah, asumsi dasar psikologi komunitas itu ada 5, yaitu masalah sosial psikologis muncul dalam situasi atau lingkungan tertentu, muncul karena beberapa elemen di lingkungan sosial menghambat usaha-usaha penyelesaian, pelayanan atau bantuan yang diberikan harus bersifat strategis nih. Jadi harus benar-benar sesuai gitu. Tujuan pelayanan atau bantuan harus mengindahkan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat. Kita nggak boleh ngasih sesuatu hal yang bertentangan dengan nilai yang ada dalam komunitas itu gitu. Baik lagi kita PDKT, kita ngerti nilai-nilainya sehingga kita bisa ngasih itu pas gitu. Lalu yang kelima adalah bentuk pelayanan atau bantuan yang digunakan sebaiknya dengan memanfaatkan sumber daya lingkungan setempat. Jadi sehingga masyarakat merasa bahwa mereka tuh benar-benar diberdayakan, mereka benar-benar diajak, dan mereka benar-benar dihargai. Nah, ini yang penting banget. Ini merupakan keadilan interaksional, di mana masyarakat itu tidak didikte, tapi masyarakat itu diberikan kesempatan untuk berkembang dan memberikan solusi turut andil dalam memberikan solusi dalam satu permasalahan yang ada. Oke, begitu aja dari saya untuk materi pada hari ini. Mungkin kita akan lanjut lagi di semester di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.